bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka tidak salah. Ada label yang diberikan ke saya sebagai anak PKI dan Gerwani. Anaknya orang Gerwani itu kan lebih rendah daripada seorang pelacur. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Kamu bijak yang mengatakan bahwa negara lain sudah eksis lagi. Film propaganda G30 SPKI diputar 32 tahun secara konsisten. Rakyat didoktrin kebencian kepada hal yang berbau kiri semakin pekat. Buku-buku kiri dilarang, aktivitas kiri dilarang, diskusi kiri dilarang, sejarah ditutupi, spektrum kiri dilabeli sebagai penjahat, sedangkan militer adalah pahlawan. Proses bagaimana kita punya keyakinan itu sebenarnya kan kalau di psikologi sudah banyak dijelaskan ya. Keyakinan itu tentu isi keyakinan itu kan sebenarnya pengetahuan. Pengetahuan itu narasi atau cerita tentang suatu peristiwa. Atau kalau dalam konteks kita itu perilaku. Kalau dalam konteks kejadian Galus September itu kan ada peristiwa dan sekelompok orang atau pihak atau organisasi yang dikonstruksi atau diceritakan melakukan sesuatu. Ya tentu saja kelompok orang itu dan perilakunya macam-macam kan. Ada yang seperti diceritakan bahwa PK itu yang melakukan penculikan, pembunuhan, sementara ada pihak lain seperti yang terkenal di Jawa Timur, Jawa Tengah itu musuhnya kan militer dan organisasi Nahdlatul Ulama yang aktif melawan PKI baik sebelum maupun sesudah kejadian 13 September. Kemudian dikonstruksi kalau ada konflik segala macam. Jadi intinya sebenarnya tidak hanya PKI ya, cerita itu berbagai macam pihak yang salah satunya ceritanya adalah PKI dan segala underground-nya, organisasi di bawahnya yang melakukan sesuatu yang dianggap karena paham komunis melakukan kekerasan yang intinya menginginkan supaya kepentingannya itu tercapai, karena ada banyak perspektif sebenarnya yang menjelaskan tentang kejadian itu, misalkan konflik kepentingan antara partai politik misal, juga atau kajian yang menjelaskan konflik itu juga konteksnya diwadahi oleh konflik sosial sebelumnya, konflik sosial ekonomi sebelumnya. Jadi orang-orang PKI itu kebanyakan mewakili kaum yang dianggap tidak beruntung ya, buruh, tani, dan segala macam. Sementara partai-partai yang lain, yang nasionalis misalkan partai PNI itu yang didirikan oleh Pak Karno, intinya itu kebanyakan dianggap sebagai partainya orang birokrasi. Sementara Partai Nahdlatul Ulama juga dianggap sebagai partai yang isinya dianggap orang-orang yang punya akses terhadap sumber daya, terutama tanah kalau di daerah. Banyak kaum agamawan itu yang memang tuan tanah. Jadi kira-kira itu. Jadi itulah yang secara ringkas PKI kemudian diceritakan sebagai pihak yang dimusuhi ya. Dan dimusuhi kemudian yang banyak melakukan provokasi dan kekerasan. Puncaknya kemudian dituduh melakukan gerakan makar dan pembunuhan. Ada versi lain misalkan peristiwa G30 September itu dipengaruhi juga oleh konflik kepentingan negara lain antara negara-negara komunis dan negara kapitalis, khususnya Amerika, karena Amerika merasa kalau misalkan ini satu negara yang orientasi pahamnya komunis, baik orientasinya ke RRC maupun ke Soviet waktu itu, maka kawasan yang dikuasai oleh Amerika di Asia Tenggara itu menjadi tidak stabil karena ada persaingan kan. Jadi ada banyak versi tentang bagaimana kita melihat PKI itu. Jadi intinya sampai sekarang itu ada beberapa model cerita atau narasi untuk menjelaskan bahwa PKI. Nah, kalau menurut saya memang masih dominan kalau dalam pemahaman kita rakyat Indonesia itu PKI itulah yang dalamnya ya, khususnya karena dia komunis kemudian dikonstruksi menggunakan cara termasuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Itu banyak data objektifnya juga.
Tetapi saya kira banyak juga kajian yang menjadi perbandingan dari dua perspektif tadi. Apakah itu memang konflik sosial ekonomi yang tampak dari konflik sosial ekonomi sebelumnya. Jadi tidak murni PKI yang melakukan. Ya kita tidak tahu. Maksudnya sampai sekarang apakah satu-satunya faktor itu kan PKI dilakukan. Oh, ada unsur intelijen asing misalnya, yang mengadu domba di lapangan. Nah itu yang kira-kira bagaimana terbentuknya. Tapi intinya isinya itu. Tapi kenapa yang dominan untuk kita itu PKI yang salah? Karena rezim yang berkuasa setelah PKI dianggap makar itu kan rezim Orde Baru ya, di mana kekuatan militer terutama sangat kuat, sehingga memang yang menang rezim penguasa itu yang mengkonstruksi terus-menerus PKI itu sebagai dalangnya. Nah, kalau terus diulang-ulang melalui berbagai cara, media, buku, film, dan segala macam, akhirnya rakyat Indonesia ya dominannya percaya gitu. Nah kalau perspektif perbandingan, itu banyak dari buku, dari penelitian, mungkin rakyat Indonesia tidak banyak yang akses ya. Mungkin kaum terdidik aja yang bisa akses untuk bisa beli bukunya dan mau baca. Dan rakyat kebanyakan saya kira baca topik-topik seperti itu mungkin tidak akan sempat. Ya, karena ini kepentingan rezim ya. Artinya kalau penguasa itu merasa bahwa terutama paham komunis dalam bentuk organisasi PKI khususnya, tapi saya kira lebih ke paham komunisnya yang berbahaya untuk masyarakat Indonesia. Karena kita punya pengalaman dan trauma terhadap pengalaman itu bahwa ideologi komunis itu sifatnya agresif dan melakukan segala cara. Dan secara sosial ekonomi dianggap tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar itu kan agama, paham beragama kita itu, Pancasila segala macam. Itu saya kira Mbak, kenapa kok PKI kemudian seperti itu? Karena diulang-ulang terus sampai sekarang. Jadi pemerintah masih berkepentingan misalkan cerita PKI itu dimasukkan di pelajaran KWN sejak Anda SD misalkan. Kemudian ada banyak buku, seminar, dan masih dilakukan pendidikan ideologi, baik untuk kalangan umum maupun elit ya. Misalkan kalau orang jadi pejabat itu pasti ada pendidikan kajian-kajian seperti itu, termasuk kalau di militer ada pendidikan yang isinya itu berkait dengan, kalau film banyak juga sih saya kira yang yang isinya tentang itu kan. Itu saya kira Mbak, kenapa terjadi? Karena diulang-ulang yang menurut saya itu ya. Jadi kenapa terjadi? Karena proses pengulangannya itu sampai sekarang masih dilakukan, sehingga ya dampaknya terus. Kenapa pengulangan itu dilakukan? Ya karena pemerintah atau pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan supaya masyarakat kita masih punya kepercayaan seperti itu.